Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, izinkanlah saya, Jifrianto selaku mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan nomor induk mahasiswa 2023 0101030026 untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan. Baik, sebelum saya memulai ke inti pembahasan, perkenankan saya menyampaikan alur presentasi hari ini. Saya akan memaparkan 5 bagian utama, yakni pertama, pendahuluan yang mencakup latar belakang, fokus dan tujuan penelitian. Yang kedua, kajian teori mengenai supervisi dan administrasi madrasah. Yang ketiga, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Yang keempat, hasil dan pembahasan meliputi bentuk supervisi, peran, faktor pendukung, dan penghambat, serta dampaknya. Dan kelima, penutup berupa kesimpulan dan rekomendasi. Baik, izinkan saya untuk memulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Penelitian ini berangkat dari sebuah realita yang saya temukan di lapangan berdasarkan hasil dari Grand Tour yang telah saya lakukan, bahwa kualitas layanan administrasi madrasah sesungguhnya mencakup tingkat profesionalisme sebuah lembaga pendidikan dan secara langsung berdampak pada kepuasan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga masyarakat sekitar. Namun, kondisi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara standar layanan administrasi yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Hal ini menjadi keprihatinan yang mendorong saya untuk mendalami permasalahan ini lebih jauh. Di sisi lain, supervisi kepala madrasah merupakan mandat yang telah diamanatkan secara tegas oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 sebagai tugas pokok yang harus dilaksanakan sesuai profesional dan berkelanjutan. Dari sinilah muncul 4 fokus utama penelitian saya. Yang pertama, yakni bentuk-bentuk supervisi yang dilaksanakan kepala madrasah. Yang kedua, peran supervisi terhadap kualitas layanan administrasi. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Dan yang keempat, dampak supervisi terhadap kualitas layanan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder. Pemangku kepentingan. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 4 perspektif. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian akademis tentang supervisi dan administrasi madrasah. Dan bagi kepala madrasah, penelitian ini menyediakan masukan berbasis bukti empiris untuk meningkatkan efektivitas supervisi. Dan bagi tenaga administrasi, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa supervisi adalah sarana pengembangan profesionalisme, bukan semata-mata bentuk pengawasan. Selanjutnya, perkenankan saya memaparkan landasan teori yang menjadi pijakan penelitian ini. Dalam kajian teori, saya membahas 2 konsep utama, supervisi kepala madrasah dan layanan administrasi madrasah. Nah, mengacu pada Sagala tahun 2022, supervisi kepala madrasah didefinisikan sebagai proses pembinaan pengawasan dan pengembangan yang sistematis terhadap seluruh komponen madrasah. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi profesional secara berkesinambungan. Teknik supervisi yang digunakan terbagi menjadi 2, yakni teknik individual seperti observasi, pertemuan individual, dan supervisi klinis, serta teknik kelompok seperti rapat staf, pelatihan, dan workshop. Dalam konteks ini, kepala madrasah berperan sebagai pemimpin instruksional, evaluator, pengembang, pemecah masalah, motivator, sekaligus pembimbing spiritual. Sementara itu, untuk mengukur kualitas layanan administrasi, saya menggunakan konsep dimensi SERVQUAL yang ditemukan oleh Hermino tahun 2021 yang mencakup kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Yang menjadi keunikan penelitian ini adalah diintegrasikannya nilai-nilai Islam, sidik atau kejujuran, amanah dan ihsan atau memberikan yang terbaik sebagai landasan spiritual dalam standar layanan administrasi madrasah. Beranjak ke bab selanjutnya, yakni bab ketiga mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Merujuk pada konsep Yin tahun 2021,
Saya memilih pendekatan ini karena penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena secara lebih mendalam dengan konteks nyatanya di lapangan, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan. Sumber data saya di sini saya bagi menjadi dua, yakni sumber primer yang meliputi kepala madrasah, guru, staf administrasi, siswa, dan orang tua, dan sumber data sekunder saya yakni berupa dokumen resmi, arsip kelembagaan serta regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Nomor Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Ketiganya saya kombinasikan melalui triangulasi untuk memastikan validitas dan komprehensivitas data. Untuk analisis data, saya menggunakan model Miles-Haberman dengan 3 alur, yakni yang pertama kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui 4 kriteria: kredibilitas melalui triangulasi dan member checking, transferabilitas melalui description, dependabilitas melalui audit trial, dan konfirmabilitas melalui reflexity journal. Penelitian ini beralokasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan dilaksanakan selama 6 bulan dari Januari hingga bulan Juni tahun 2026. Baik, memasuki bab selanjutnya, yakni bab keempat, saya akan memaparkan hasil penelitian. Di sini terdapat beberapa temuan. Temuan pertama berkaitan dengan bentuk-bentuk supervisi yang dilaksanakan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan. Terdapat 5 bentuk supervisi yang berhasil saya identifikasi secara langsung, yakni pertama, kunjungan langsung ke ruang tata usaha yang dilakukan minimal 2 kali dalam setiap bulannya. Ya, dalam kunjungan ini, kepala madrasah secara langsung mengamati proses kerja, kelengkapan dokumen, dan kondisi fisik ruang administrasi. Yang kedua, yakni rapat koordinasi berkala yang diselenggarakan minimal 1 kali per bulannya sebagai forum evaluasi kinerja, pembahasan permasalahan, serta sosialisasi regulasi terbaru. Dan yang ketiga, arahan dan bimbingan individual melalui pertemuan tatap muka personal untuk menangani masalah yang bersifat spesifik bagi masing-masing tenaga administratif. Dan yang keempat, pemeriksaan dokumen administrasi secara periodik, yakni mencakup buku induk siswa, dokumen kepegawaian, laporan keuangan, dan dokumen penting lainnya. Serta yang kelima atau yang terakhir, fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk in-service training mengenai penggunaan Simpatika dan EMIS atau sistem-sistem informasi manajemen lainnya tentang pengelolaan arsip digital serta pelayanan prima. Adapun temuan kedua yang dapat saya temukan, yakni menyangkut peran supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi. Dari hasil penelitian saya menemukan 5 peran utama yang terwujud dalam pelaksanaan supervisi. Peran pertama adalah sebagai pembina profesional, yaitu meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis tenaga administrasi secara berkesinambungan, termasuk penguasaan Simpatika atau EMIS dan sistem pengelolaan arsip digital. Peran kedua adalah sebagai pengawas dan pengendali mutu, memastikan layanan berjalan sesuai SOP dan mengambil langkah korektif secara tepat apabila ditemukan penyimpangan. Peran ketiga adalah sebagai motivator dan pembangun budaya kerja, menciptakan iklim kerja yang positif melalui pendekatan apresiatif dan suportif. Peran yang keempat adalah sebagai fasilitator perbaikan sistem, mendorong revisi SOP yang sudah tidak relevan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi administrasi khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan. Dan peran yang terakhir atau yang kelima, menjadi kekhasan penelitian ini adalah dimensi pemimpin spiritual, yakni mengintegrasikan nilai-nilai sidik, amanah, dan ihsan ke dalam standar pelayanan sebagai sumber motivasi spiritual seluruh tenaga administrasi. Adapun temuan selanjutnya atau temuan yang ketiga, yakni berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan supervisi baik bersifat mendukung maupun menghambat. Dari sisi pendukung,
Terdapat 3 faktor utama, yaitu yang pertama, komitmen yang tinggi dari kepala madrasah dengan visi yang jelas dan dedikasi yang konsisten meskipun jadwal manajerial sangat padat. Yang kedua, keterbukaan tenaga administrasi. Sebagian besar staf menunjukkan sikap positif terhadap supervisi dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, dukungan kelembagaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui berbagai program pembinaan pelatihan serta penyediaan platform simpatika dan emis. Namun, di sisi lain, terdapat pula 3 faktor penghambat yang menjadi tantangan pertama, keterbatasan waktu kepala madrasah akibat padatnya tugas manajerial, sehingga jadwal supervisi seringkali tertunda atau tidak terlaksana sesuai rencana. Yang kedua, masih terbatasnya tenaga administrasi yang kompeten di bidang teknologi, informasi dan sistem manajemen madrasah. Yang ketiga, keterbatasan anggaran yang membatasi frekuensi dan cakupan program pelatihan serta pengembangan kompetensi. Temuan saya yang keempat dan yang terakhir dalam hasil penelitian ini berkaitan dengan dampak supervisi terhadap kualitas layanan administrasi yang diukur menggunakan dimensi SERVQUAL. Pada dimensi kehandalan atau reliability, supervisi terbukti meningkatkan konsistensi dan akurasi dalam penyelesaian tugas administrasi. Penerapan SOP menjadi lebih terstandar, serta keterlambatan dan kesalahan dokumen berkurang. Secara signifikan pada dimensi daya tanggap atau responsif, staf administrasi menjadi jauh lebih proaktif dalam merespon kebutuhan warga madrasah. Orientasi yang semula menunggu keluhan bergeser menjadi inisiatif memberikan layanan yang terbaik setiap harinya. Pada dimensi jaminan atau asuransi, kompetensi teknis staf meningkat sehingga informasi yang diberikan kepada pengguna layanan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Pada dimensi empati, tenaga administrasi menunjukkan peningkatan dalam kesabaran, keramahan, dan kemampuan menangani komplain secara konstruktif yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dan pada dimensi bukti fisik atau tangibles, ruang tata usaha menjadi lebih tertata rapi, arsip lebih terorganisir, serta pemanfaatan komputer dan sistem informasi madrasah meningkat secara nyata. Dan pada bab kelima, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, terkait bentuk supervisi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan melaksanakan 5 bentuk supervisi secara konsisten, yakni kunjungan langsung, minimal 2 kali per bulan, rapat koordinasi, minimal 1 kali per bulan, bimbingan individual, pemeriksaan dokumen, dan fasilitas pelatihan kompetensi. Yang kedua, terkait peran supervisi. Terwujud melalui 5 peran utama sebagai pembina, profesional, pengawas dan pengendali mutu, motivator dan pengembang budaya kerja, fasilitator, perbaikan sistem, serta pemimpin spiritual yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam standar layanan. Yang ketiga, terkait faktor pendukung dan penghambat. Pendukung utamanya adalah komitmen kepala madrasah, keterbukaan staf, dan dukungan Kemenak Republik Indonesia, sedangkan hambatan utamanya meliputi keterbatasan waktu, SDM terampil, dan anggaran pengembangan kompetensi yang masih kurang. Dan keempat, terkait dampak supervisi, terjadi peningkatan yang nyata pada seluruh 5 dimensi SERVQUAL, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik layanan administrasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan. Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, saya mengajukan beberapa rekomendasi kepada 3 pihak yang paling berkepentingan. Yang pertama yakni kepala madrasah. Saya merekomendasikan agar program supervisi disusun secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terukur dengan indikator kinerja yang jelas, seperti mengalokasikan waktu khusus yang terjadwal untuk supervisi administrasi agar tidak terganggu oleh tugas manajerial lainnya, serta mengembangkan sistem pelaporan dan tindak lanjut supervisi yang lebih sistematif dan akuntabel. Dan yang kedua yakni kepada tenaga administrasi, saya merekomendasikan agar keterbukaan terhadap supervisi tetap dipertahankan dan diperkuat sebagai wahana pengembangan profesionalisme, memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan yang difasilitasi oleh madrasah maupun Kemenak, serta menginternalisasi nilai-nilai Islam, sidik, amanah, dan ihsan sebagai landasan motivasi spiritual dalam bekerja. Dan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, saya merekomendasikan agar program pembinaan kapasitas kepala madrasah dalam bidang supervisi administrasi diperkuat, frekuensi pelatihan teknis bagi tenaga administrasi di daerah ditingkatkan, serta alokasi anggaran yang memadai disediakan untuk mendukung pengembangan kapasitas tenaga administrasi madrasah di seluruh Indonesia. Saya berharap temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas administrasi madrasah, tidak hanya di Man 1 Konawe Selatan, tetapi juga di lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di seluruh Indonesia. Baik,
Demikianlah presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan karenanya saya sangat membuka diri terhadap masukan, kritik, serta pertanyaan yang konstruktif dari Bapak dosen dan teman-teman yang melihat video ini. Atas segala perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya, yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.